Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini senang sekali karena ini adalah pertama kalinya kita akan live Instagram dengan tokoh-tokoh penting yang ada di ZHM Premier Hotel Padang. Dan pastinya kamu, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah join. Dan untuk Anda yang ingin bertanya nanti seputar ZHM Premier Hotel Padang sesuai dengan tema kita atau sesuai dengan tokoh yang akan kita hadirkan sebentar lagi di sini, kita persilahkan karena ini bakal jadi live yang seru banget karena kita akan membahas banyak sekali rahasia-rahasia yang ada di ZHM Premier Hotel Padang. Dan untuk perdana live kali ini kita akan menginvite, ini adalah salah satu orang penting di balik makanan juga minuman yang Bapak Ibu mungkin pernah coba di sini, yang bikin makanan enak, yang bikin menu baru, mungkin yang sering ke Sky Lounge menikmati makan juga minuman yang ada di sini. Kita akan langsung invite, ini dia our executive chef di ZHM Premier Hotel Padang. Kita sambut dengan tepuk tangannya meriah walaupun saya sendirian. Mungkin dari sana semuanya. Ini dia our executive chef Mr. Amin Rofiq. Di sini juga tepuk tangan ayo yang di sini. Dipakai dulu chef, silakan. Oke. By the way ini kita lagi shootnya di Sky Lounge. Buat Bapak Ibu mungkin yang belum pernah datang ke sini, ini adalah lounge yang ada di lantai 15 kita dengan pemandangan langsung view Kota Padang. Terus makan juga minuman yang enak juga. Jadi silakan untuk langsung datang ke sini merasakan semua yang terbaik dari ZHM Premier Hotel Padang. Oke. Chef apa kabar? Baik, selamat siang para penonton. Ya, kita hari ini adalah yang perdana, Chef. Kita bakal santai aja. Dan juga sekali lagi untuk seluruh Bapak Ibu atau teman-teman yang lagi join yang pingin nanya langsung, nanti kita akan pilih pertanyaan paling keren. Nanti akan langsung dijawab oleh Chef kita pastinya. Oke. Chef boleh dikenalin dulu nama, terus backgroundnya sebelum menjadi bergabung di ZHM Premier Hotel Padang. Silakan Chef Amin. Oke, selamat sore para penonton. Pertama perkenalkan nama saya Amin Rofiq, jadi sebut aja sebagai Chef Amin. Chef Amin ya. Kebetulan saya bergabung di sini di 21 Agustus 2021 ya. 2021. Jadi memang sebelumnya memang dihususkan untuk berkecimpung di dunia kulineri dari tahun 1990, awalnya di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Di Jakarta. Betul. Tapi Chef aslinya orang? Saya aslinya orang Jawa. Orang Jawa. Jawanya di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus? Jadi kalau berbicara masalah pengalaman kerja itu sebenarnya dari tahun 90 sudah di beberapa hotel di nasional di Jakarta, di Bintan ada, di beberapa tempat lainnya juga, antara di golf, di cruise dan lain-lain. Kebetulan pernah juga bekerja di Dubai, di Kazakhstan juga pernah. Jadi beberapa negara sudah saya alami. Dari darat, laut, resort, kafe, restoran, golf dan lain-lain sudah pernah saya rasakan. Darat, laut, resort, golf, restoran semuanya udah dicoba. Sudah juga. Tapi kalau sekolahnya Chef itu? Kebetulan sekolah saya juga di perhotelan. Awalnya perhotelan umum, tapi kemudian berkecimpung melanjutkan khusus di kulineri waktu di Panama. Oke. Tapi dengan berarti kerjanya sesuai hobi juga ya, Chef? Sesuai dengan vak saya. Passion juga. Passionnya pas, jadi sesuai dengan hati. Bagaimana kita masak, hobinya memang di situ. Hobi memasak. Betul. Oke, dari tahun 90 berarti Chef sudah berkecimpung di dunia kulineri. Seperti yang saya sampaikan tadi, udah di laut, darat di laut maksudnya di perkapalannya, Chef. Kapal. Itu berarti jalan. Betul. Jadi kita dari kapal pesiar, ada kapal tanker juga pernah. Kargo pernah, kontainer pernah. Jadi jalan antar negara ke negara lain. Oke. Dan chef yang jadi chef di ininya di kapal tersebut. Oke. Di hotel juga mungkin hotel bintang 5. Terus bergabung di sini di Agustus 2021 pastinya. Betul. Oke. Terus gimana rasanya chef setelah mungkin sudah keliling-keliling dengan banyak tempat? Bisa bergabung di ZHM Premier Hotel Padang. Kenapa pilih sini gitu loh? Oke, salah satu tujuan saya memang hobi dari kuliner, pemasak. Kemudian masuk ke Padang ini saya mau mengenalkan diri dengan beberapa ilmu yang saya dapatkan, beberapa etnik dishes atau makanan yang saya dapatkan sebelumnya. Dan kemudian saya juga mempunyai satu tujuan tantangan bahwa
masakan Padang, masakan Minang itu ada ciri khas khusus. Mhm. Otomatis saya pergilah ke sini ke Padang, spesialnya ke ZHM Premier Padang itu menggali Mhm, mhm. bagaimana cara pengolahan, ingredient dan lain-lain untuk makanan Minang ini memang terkenal sangat Sangat enak enak, sekali. enak sekali. Betul. Sangat enak sekali. Betul, dan disitulah saya belajar. Itu merupakan satu tantangan. Jadi saya menemukan di situ, oh seperti ini. Nah itulah ilmu baru. Oke. Jadi challenge baru. Tapi ini adalah hotel pertama chef di Kota Padang. Di Kota Padang ini pertama kali. Betul. Oke, kita sudah ada kedatangan minum. Terima kasih Terima Eca. kasih, silakan. By the way, hari ini kita juga mau cobain minuman baru. Ini adalah ada Ambarella LT Juice, atau bahasa gampangnya adalah jus kedondong. Sudah bisa dipesan, diorder di Sky Lounge atau di restoran kita di lantai 2. Tuh, ini bentukannya guys. Thank you Eca. Yes. Oke, kita lanjut chef. Boleh. Berarti Silakan. emang kalau misalnya masakan Padang tuh gak ada duanya di mana-mana sih. Betul. Mungkin jalan rumah makan Padang, Betul. restoran Padang. Kan secara internasional ada beberapa restoran Padang di beberapa negara yang saya temui. Cuma saya penasaran otentiknya itu seperti apa, dan saya menemukan di sini di ZHM ini. Di ZHM. Yang terbaik saya temukan beberapa, saya survei, observe beberapa rumah makan Padang, memang di sini memang bagus untuk makanannya, produknya juga bagus, cara masaknya pelajari, akhirnya menemukan titiknya di mananya rasa maksimal yang benar-benar Padang itu kita temukan di ZHM ini. Tapi chef memang suka masakan Padang juga kan? Suka sekali. Makanya makin ini ya. Suka sekali. Makin sehat kayaknya di Kota Padang. Oke. Terus chef, ini selama bekerja di sini, ada nggak makanan atau inovasi yang pernah chef buat untuk menu-menu baru supaya tamu-tamu datang ke sini, tertarik datang ke sini gitu loh. Silakan chef. Oke, dari beberapa menu yang sudah saya keluarkan, ada banyak dari oriental, nasional ataupun internasional. Dan kemudian ada beberapa yang masakan India juga saya coba masukkan, diperkenalkan di Sky Lounge ini. Sky Lounge ya. Dan kebetulan beberapa tamu juga sudah merasakan, sudah mencoba, dan mereka repeater balik lagi ke sini. Nah, seperti misalnya kayak tondauri, semacam makanan-makanan Thailand, pad thai, ataupun ya semacam makanan-makanan yang ciri khas dari Italian, terus kita keluarkan, kita coba gali lagi dengan beberapa topping pizza, kita coba kenalkan ke masyarakat agar masyarakat itu mengerti, oh ternyata masih ada banyak makanan bagus-bagus di Sky Lounge ini, di ZHM ini. Itulah kita ingin memanjakan lidah-lidah masyarakat Padang ini, biar mereka tahu bahwa di sini ada makanan enak dan bagus tentunya. Pastinya. Jadi buat Bapak Ibu atau teman-teman dari tadi yang seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya belum pernah merasakan masakan juga makanan-makanan enak di Sky Lounge, langsung datang karena Sky Lounge itu available, buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Betul. Bisa langsung merasakan masakan dari Chef Amin yang sudah berpengalaman. Kalau tahun 90 umurnya berarti sama dengan aku dong. Belum lahir kali ya. 90 berarti udah 34 tahun. Tahun 90 saya jadi stewarding. Jadi bersih-bersih dapur. Tapi basic chef sebenarnya adalah basicnya kuliner juga. Betul, kuliner, cuman kita mengawali karirnya dari stewarding. Jadi ngebantu para koki itu ngebersihin lantai dan lain, selokan dan lain-lain, dapur semuanya. Jadi berawal dari situlah mengerti, belajar hingga menjadi awalnya itu cook helper seperti cook helper di salah satu bintang 5 hotel bintang 5 di Jakarta. Itu. Nah, jadi kalau misalnya dari informasi awal, juga kalau kerja di hotel itu harus dari leveling bawah dulu ya kan, Chef? Jadi kita mengerti kerja bawahan itu sampai di mana. Betul. Jadi bukan dicetak aja ya. Bukan langsung jadi. Betul. Jadi teman-teman, Bapak Ibu nggak langsung jadi eksekutif chef. 34 tahun dulu belajar baru bisa. Jadi dari steward terus jadi apa lagi, Chef? Steward, terus magang dulu, terus apprentice dari pemerintah, kemudian cook helper. Naik. Terus cook 2, cook 1, kemudian demi chef. Oh, ada cook 2, ada cook 1 lagi, Chef. Oh, kalau di hotel besar kayaknya ada cook 2, cook 1. Demi chef, chef de party. Demi chef ya, aku pernah dengar demi chef de party, kemudian sous chef, ada CDC, kemudian eksekutif. Agak panjang ya. Ada eksekutif chef, banyak. Banyak. Luar biasa. Banyak. Jadi nggak sembarangan bisa langsung mencetak seorang eksekutif chef, apalagi bisa bekerja di ZHM Premier Hotel Padang. Oke, nah berdasarkan pengalamannya chef, pastikan udah 34 tahun seumuran saya. Itu gimana caranya chef memimpin banyak koki atau chef-chef lain di
di hotel Betul. supaya mereka bekerjanya maksimal, berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan tamu dan konsisten dengan rasa. Betul. Oke, untuk membentuk sebuah kerja yang nyata, kita bentuk suatu tim kerja. Hasilnya tim kerja di sini itu kita harus bisa merangkul mereka, para bawahan kita, agar mereka itu mengikuti petunjuk kita, dan ini tujuannya untuk mencapai target dan goal serta standarisasi. Jadi nggak sembarang cuman suruh-suruh, tapi kita memberikan praktek. Jadi learning by doing kita perlu kerjakan setiap hari. Jadi learning by doing, practicing, setiap hari kita training, memberikan langsung arahan-arahan, serta beberapa ilmu, terms ataupun ada trik-trik tertentu untuk memasak. Sehingga kita memberikan ilmu kepada mereka. Nah, dibutuhkan mereka juga harus membutuhkan kita. Jadi saling menutupi, saling membantu, akhirnya terbentuk tim, saling membutuhkan. Itu yang penting. Otomatis mereka kan butuh ilmu. Betul. Nah, kalau mereka butuh belajar. ilmu, mereka mau belajar, kita belajar. Betul. Ya, kita juga tidak menutup kemungkinan sebagai executive chef belajar dari bawah. Dari mereka, ya. Semua saling belajar. Itu kebentuk suatu tim yang kuat. Loyalitas, tanggung jawab. Jadi tidak ada hitungan waktu dalam bekerja. Yang penting intinya tuh ikhlas mau bekerja. Karena bekerja sebagai koki, sebagai chef itu bukan cuma tenaga, bukan cuma pikiran, tapi hati juga. Betul. 3 faktor Nggak sembarangan ya, Chef. Ya. Nggak sembarangan untuk masak. Jadi, ya betul. Jadi kalau kita dari rumah sudah punya masalah, kita kerja di dapur, apapun yang kita kerjakan pasti salah dan pasti rasanya tidak enak sama sekali. Karena istilahnya tuh di sini asmat ya, asal matang. Oh, asal matang. Itu nggak bisa, Oke. nggak bisa. Asal matang tuh nggak bisa. Asal matang, ya. Jadi kalau kita kerja sebagai koki, sebagai chef itu harus sesuai dengan hati. Kita masak dengan hati. Jadi cooking with love. Dan profesional juga ya, Chef. Betul. Profesional. Dan seperti yang Chef bilang, jadi walaupun si Chef bisa dikatakan posisinya paling tinggi ya, eksekutif chef, tapi dia tetap belajar, mana tahu ada menu baru ya, ada chefnya. Oh, ini baru. kurang ini gitu loh. Akhirnya nemu disitulah klik dengan anak buah. Oh, seperti ini caranya. Nah, untuk trik-triknya kita ajari ke mereka. Jadi nyatu mereka juga perlu ilmu kan. Ya, kita pancing mereka masih ada beberapa kesempatan untuk naik tingkatan dan lain. Mereka perlu itu. Saya yakin kalau mereka yang haus akan ilmu akan selalu bertanya, menggali hingga menemukan. Jadi kuliner itu tidak ada rasa puasnya, nggak ada batasan kuliner sampai segini puas, nggak ada. Walaupun sudah berhasil, kita jangan puas. Masih banyak tingkatan lain, ilmu lain, kuliner lain di atas kita masih banyak. Jadi nggak terbatas kalau kuliner itu. Terus yang tadi Chef, gimana caranya supaya konsisten? Misalnya nih, kan saya nih lumayan awam ya. Kita yang terkenal nih, misalnya di sini nasi goreng kampung, gimana supaya rasa nasi goreng kampung itu tetap konsisten dari Senin sampai Senin lagi. Betul. Gitu loh, Chef. Untuk sampelnya aja, untuk contoh aja nasi goreng agar rasanya lebih bagus dan stabil dari rasa ke rasa. Satu tadi training learning by doing, satu. Kedua, bagaimana cooking yang bagus kita ajarkan, selalu learning by doing, training hingga mereka tuh terdoktrin bahwa ini loh makanan yang benar. Bisa juga dengan cara standarisasi bumbu asal atau bumbu inti. Yang kita packing. Jadi begitu kita proses cooking pun kita ajari, sehingga mereka sudah terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa dengan satu menu yang dia hafal, dia kuasai, maka kan standar terus. Kan jadi konsisten. Terus. Jadi biar rasanya ketika Bapak Ibu atau teman-teman datang hari Senin ke sini, Selasanya lagi rasanya tetap sama terus. Sama. Nah, kita juga buka kesempatan untuk seluruh Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya. Pastinya nanti kalau misalnya bertanya, kita akan tanya langsung dengan eksekutif chef kita ada di sini. Dan kita mau tanya lagi nih, Chef. Ini pertanyaan random, gak apa-apa ya, Chef? Coba kita tanyain kuesionernya. Tapi ngopi dulu kita. Oh iya, aku lupa minum. Ini adalah penonton, kita ngopi dulu. Kedondong. Kamu pesen apa, Chef? Kita hot coffee aja. Hot coffee. Kelihatan dari umur ya, Mbak. Kopi itu sangat bagus buat kesehatan. Sangat bagus. Sangat bagus, oke. Chef, pengen tahu lagi tantangan untuk menjadi seorang chef di hotel besar. Apa aja kira-kira, Chef, yang Chef alami? Tantangan apa pantangan? Tantangan dulu. Oke. Tantangan yang paling agak susah itu sebenarnya satu itu adaptasi. Adaptasi itu mencakup semua faktor ya, semua. Ada beberapa list adaptasi. Pertama adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan lokal,
Ada makanan lokal, adaptasi dengan ilmu di mana Ilmu. tempat baru kita temui Karena beda-beda. karena berbeda. Nah, setelah adaptasi kita akan menguasai menemukan klik tersendiri. Jadi linknya udah dapat kita. Nah, kalau sudah seorang eksekutif chef dia sudah mengetahui dari rasa, dari bau dia mengetahui. Oh ini kurang ini kurang ini. Yang penting kita tahu basicnya, baru kita praktekkan. Jadi bukan teori, kita praktekkan, kita akan tahu hasilnya. Oke. Coba terus berarti ya, Chef. Kalau belum sampai ketemu rasanya yang pas berarti coba terus. Betul. Kalau kita udah dapat rasanya menurut seorang chef itu bagus, sudah oke, jalan. Dan itu memang harus dipraktekkan, tidak boleh berubah. Jadi semua tanggung jawab, rasa, presentasi dan lain-lain, tanggung jawabnya ada di chef. Seperti itu. Otomatis bantuan dari bawahan, dari leader, dari koki yang lain juga untuk standarisasi kita perlukan terus juga. Betul sekali. Agar tidak melenceng dari standar yang dari standar seorang chef yang sudah tentukan. Nggak bisa. Itu tadi balik lagi pengalaman yang membuat chef bisa berada di sini dengan posisi yang sangat bagus. Betul. Gitu loh. Kita mau bacain untuk pertanyaan. Ini banyak yang nanya. Oke, kita bacain satu-satu, Chef. Oke. Buat Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin bertanya, kita persilakan, tapi kita mau bacain ini. Chef, memasak itu bakat atau perlu sekolah? Intinya memasak itu bakat. Sekolah itu hanya membawa pengenalan atau teknik, istilah itu kasar itu sebagai teori. Nah, kita sebagai seorang chef yang punya passion di kulineri, itu yang menentukan dia mau jadi chef, mau jadi koki, fokus di kulineri, ataupun dia fokus di jabatan lain. Jadi passion itu yang lebih penting. Untuk kulineri, untuk sekolah itu sebenarnya hanya pengantar saja. Tapi itu penting juga untuk mencetak sebuah mindset seorang chef itu harusnya seperti ini. Keras tapi halus. Itu seorang chef gitu. Jadi nggak sembarangan juga, harus ada ininya ya, bakat dulu sama dengan bernyanyi. Betul. Bakat dulu sekolah jadi kayak sebagai mempercantik saja gitu loh. Kalau kayak barang mempercantik aja. Terus sebagai eksekutif chef, menu favorit yang ada di ZAM yang paling chef suka, ini pribadi bukan karena harus jualan. Pribadi chef sukanya makanan di sini yang ada di hotel kita apa? Kalau saya pribadi itu sebenarnya paling suka itu di pasta, jadi pasta ya, karena memang udah terbiasa dengan makan pasta juga. Jadi kita ada beberapa pasta yang benar spesifik dengan Italian foodnya, saya suka sekali itu. Terus coba juga dengan soto tangkar iga itu benar-benar enak sekali. Soto tangkar kita tidak pakai santan atau pakai susu, jadi lebih healthy, lebih sehat. Dan rasanya itu gurihnya bukan karena gurih santan biasanya kan. Iya. Tapi kita pakai susu, jadi kesehatan ada. Walaupun kita iga itu kan katanya daging, katanya bahaya kan. Tapi netralisirnya itu ada dari susu itu. Dari susu, menetralisir dagingnya juga itu. Tapi saya bener nggak sih ini ngomongin menu favorit? Banyak orang ngomong kayak kalau kita masak sendiri itu makanannya nggak enak. Tapi kalau dimasakin sama orang katanya tuh. Contoh kecil mie rebus loh, iya kan guys? Mie rebus kan kalau kita masak, atau gara-gara faktor capek udah kecium aromanya tuh gimana tuh? Salah satunya itu. Mitos atau gimana sih? Salah satunya itu. Jadi kalau seorang koki, seorang chef biasa masak di depan kompor, karena aroma tuh dia sudah kenyang, malas walaupun bahan-bahannya mahal. Tapi masak makan, biasa aja. Terus nyuruh, bikinin lah telur dadar aja. Enak sekali. Itu mitosnya bener. Memang benar-benar terjadi kan, Chef? Betul. Karena memang ngerasa, mungkin salah satunya juga karena merasa dihormati, dibuatkan. Iya. Karena masak sendiri kadang-kadang egonya juga lebih besar. Karena seorang koki itu, chef itu egonya memang besar. Jadi kalau dimasakin dia merasa, wah gitu. Jadi lebih dihormati, akhirnya rasa itu menjadi enak. Seperti itu. Ya seperti orang hajatan kalau tiap hari dia mencium aroma makan, kayaknya udah kenyang. Makan itu malas. Ternyata benar. Bukan kerja di dapur itu orang makan terus. Iya. Salah. Kan orang pada suka mikir gini, enaknya jadi chef, enaknya jadi koki makan terus. Salah. Justru yang namanya chef, koki itu banyak karena malas makan. Itu anehnya. Mah dan tipes itu rata-rata. Karena malas makan, karena udah kecium. Aromanya setiap hari udah kecium. Betul. Saya pada lagi nanya nih, pertanyaan bagus banget. Jadi seorang chef bisa otodidak nggak, Chef? Atau bermodalkan hobi? Bagus banget pertanyaannya. Kalau otodidak pun bisa, tapi secara maksimal otodidak dia hanya ada keterbatasan ya. Otodidak tuh hanya dia merupakan memasak, dia cooking itu mengikuti kata hati saja.
Nah, sedangkan untuk keprofesionalismenya itu dibarengin dengan sekolah juga, otomatis barengin dengan di mana dia kerja, dia mengikuti aturan kerja dan Mhm. otomatis passion memasaknya itu lebih besar harusnya ya. Passion memasaknya lebih besar. Walaupun otodidak ada, tapi passion masak di mana kita mengikuti zaman perkembangan kulineri itu harus kita ikuti. Kalau mau menjadi Oke. seorang chef profesional ya. Itu betul. Dan belajar ya, Chef? Belajar, Belajar belajar terus. dan belajar. Jadi untuk posisi chef yang udah bagus banget aja, eksekutif chef selalu kayak, wah ada menu baru nih, tester lagi, coba lagi, oh Betul. ininya kurang gitu ya, Chef? Dia kan selalu kurius, selalu penasaran. Kalau seorang chef penasaran, Koreksi apa ya. sih? Coba. Nanti menemukan, baru kita Sampai coba ketemu. masukkan. Nah, sampai ketemu benar-benar, baru kita merasa puas. Kan kita memanjakan lidah Betul, konsumen ya. betul. Nah, Chef, kita balik lagi ke masakan Padang. Chef, Ah, ini ada yang nanya, susah nggak Chef belajar masakan Padang? Setelah berapa tahun, berarti kurang lebih 3 tahunan 3 Chef di sini tahun ya? lebih ya. Sebelumnya pasti Chef udah coba rendang juga di rumah makan yang lain Ya, kan? di tempat lain saya udah Iya, coba iya. rendang dan lain-lain gitu. Nah, makanya saya ke sini ke Padang itu saya mencoba otentiknya itu seperti apa. Nah, masakan Padang itu memang harus dimasak dengan fresh, jadi tidak bisa disimpan itu enggak. Semua dimasak dengan fresh dan dengan proses, misalkan rendang itu dengan proses yang lama, dengan bumbu yang tepat, dan bagaimana cara cookingnya, cara masaknya yang tepat itu akan lebih enak sekali. Atau intinya tadi lagi memasak dengan hati ya, Memasak dengan bukan hati. asal mateng enggak. Bukan asal mateng. Betul. Ya. Jadi Harus masakan Padang itu benar-benar punya spesifikasi sendiri, rasa khas Minangnya itu memang harus ada. Tidak ada saya temukan di tempat lain, mungkin di Jakarta dia pun yang khas dengan di sini itu beda. Masakan Padang di Jakarta dengan masakan Padang di aslinya di sini di Padang itu beda. sangat jauh beda. Jangan berbeda. Apalagi lidahnya Beda. saya pasti tahu lah Iya, gimana ininya. betul. Karena sebelumnya kan saya emang spesifikasinya di masakan Western ya. Western ataupun di masakan Prancis. Kalau Prancis spesifiknya ya, begitu ya. kena masakan Padang, menggali karena saya haus akan ilmu kulineri. Harus ya. Jadi Harus sampai di belajar sinilah terus. belajar hanya menemukan seperti ini. Tuh. Harus belajar terus. Ada lagi nih yang Betul. nanya Chef. Kalau mau jadi chef berarti harus mengerti gizi juga ya, Chef? Betul. Betul ya. Ada hitungannya itu misalkan. Dokter diam-diam ternyata. Gizi harus diterapkan juga dalam satu makanan. Dalam satu piring itu makanan ada karbohidratnya harus ada, seratnya harus ada, protein hewani, protein nabati kalau bisa harus ada. Jadi dia ada timbangan khusus, ada karakter sendiri. Misalkan nasi harus dengan apa, kentang harus dengan apa. Ya, itu ada pasangannya masing-masing. ada Porsinya masing-masing. Ya, matchingnya dengan mana. Iya. Dan ada ukurannya yang nggak sekaligus dari kita konsum enggak. Harus ada paling tidak 3 komposisi yang harus ada di satu piring Satu untuk menu. dimakan. Betul. Oke, supaya semuanya seimbang. Jadi nggak ngasal. Jadi harus ngerti gizi juga. Betul. Biar tahu porsinya, ini nasinya cocok ke ini, mungkin kalau lauknya ini cocoknya sayurannya yang ini gitu. Itulah ya. tantangan seorang harus mengerti seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Tapi untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kita persilakan. Suka dukanya menjadi seorang chef, eksekutif chef. Oke. Sukanya dulu ya. Sukanya dulu. kita tuh Makan terus enggak juga? Nah. Sukanya tuh kita menciptakan sesuatu dan kita memberikan makanan tersebut kepada para tamu dan tamu itu suka, senang, merasa dimanjakan dengan makanan itu, kita akan bangga sekali. Pasti. Nah, kita akan bangga sekali apabila makanan itu dimakan sama tamu dengan dengan rasa mereka memberikan oh ini enak lah, segala macam enak. Nah, melihatnya itu kita gampang dari biasanya itu kalau tamu makan tidak habis, nah kita melihatnya begitu piring, misalkan waiter itu mengangkat makanan dia habis, kita sedih. Tapi kalau makanan habis, kita tersenyum dalam hati otomatis, yes. Alhamdulillah gitu ya, Chef. Berarti berhasil nih saya bikin menu ini gitu ya, Chef. Biasanya kalau di tempat ada banyak sisa makanan, itu berarti makanan nggak enak. Iya. Atau perlu dipertanyakan, kenapa tidak habis? Itu diet perlu dipertanyakan. Kalau diet? Nah, itu bukan. Kalau kita bicara masalah bisnis. Kalau diet bisnis, kita bicaranya masalah healthy food beda lagi. Betul. Jadi barometernya itu ada di sampah gitu. Sampah banyak makanan sisa di buffet atau di à la carte system. Kalau di tempat sampah itu banyak makanan, barometer bahwa makanan itu ada sesuatu yang dipertanyakan. Itu aja.
Itu saya belajar di beberapa chef-chef saya internasional. Aromaternya itu di piring setelah clear up gitu. Itu ketahuan di situ. Kalau dukanya, Chef? Ah, dukanya itu kalau ada tamu komplain. Dukanya itu kalau ada tamu komplain. Ini nggak enak, ini kurang asin, ini kepedasan, ini keras, ini apa? Berarti tidak, berarti chefnya itu tidak well train ke bawahannya. Well train ya. Kalau kita well train, kita aktif. Tapi kalau kita well train, insya Allah nggak ada masalah sih. Seperti itu. Hanya kadang-kadang faktor human ini yang perlu kita, makanya kita harus dekat dengan mereka ini. Itu yang paling perlu sih. Nah itu tadi, jadi dukanya tadi kalau misalnya ada komplain. Nah itu tadi chef bilang, jadi selalu ada standar untuk makanan. Apalagi chef sebagai eksekutif chef punya banyak anggota juga. Nggak mungkin chef yang langsung turun tangan ya setiap hari ya. Jadi harus menyamakan standar jangan chef supaya tidak ada komplain, supaya rasanya konsisten. Betul. Dari hari ke hari tetap enak begitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan chef. Makanan, menurut chef, makanan yang paling susah dibuat untuk dibikin sepanjang perjalanan hidup chef. Atau mungkin ada makanan yang di sini yang susah pembuatannya. Oke. Sepanjang pengalaman makanan itu kita itu berusaha untuk menjadi maksimal, menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Kalau makanan yang paling susah itu ya makanan-makanan dari Timur Tengah agak sedikit susah. Contohnya untuk India juga complicated juga kan, tapi dia banyakkan powder, herbs yang kering kan, untuk makanan-makanan. Jadi sebenarnya tidak ada yang susah, cuman mengkombinasikannya ini yang agak susah. Jadi spesifikasi makanan Middle East itu kombinasinya apa dengan apa, itu yang agak susah. Itu yang perlu belajar, bukan cuman melihat dari Google ya, masuk. Nah, bukan itu. Tapi kita melihat takaran yang pas dan timing memasaknya. Jadi kalau makanan ini semua bisa dipelajari. Kalau kita belajar, menemukan satu titik, sama dengan yang di sini. Jadi menjiplak tapi untuk masakan yang bagus, bukan menjiplak total, bukan. Jadi kalau menurut chef teman-teman, jadi makannya paling susah adalah makanan-makanan yang berasal dari Timur Tengah, India, karena banyak powder, rempah-rempah yang juga signifikannya, signature-nya itu yang agak susah. Tapi kita ada ya menu di sini yang ada kayak kalau misalnya kayak India di sini kan ada tandoori kan, ada chicken tandoori. Chicken tandoori. Itu benar-benar masaknya itu marinasinya segala macam. Dan ukurannya, takarannya nggak sembarang asal masuk powder bumbu rempah-rempah. Kita perlu satu malam untuk marinasi dan lain-lain. Butuh waktu. Jadi nggak asal masak jadi. Yang saya bilang tadi asmat itu sama sekali tidak benar itu asmat. Kadang kan udah ngelihat orang kuning aja gitu kan chef. Udah mateng ini. Angkat padahal rasanya belum tahu, nggak jelas kemana-mana kan chef. Training itulah, timing memasak itu sangat perlu sekali. Ya masak timing untuk masuk ininya masa bodoh ya. Iya, betul. Itu bukan seorang juru masak. Masaknya dari sini. Bukan juru masak kalau asal masak. Yang penting masak, yang penting matang, waktunya selesai, berangkat. Iya. Betul sekali. Saya ada pertanyaan lagi ini. Kita banyak pertanyaan, tapi untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, teman-temannya masih ingin bertanya seputar eksekutif chef, khususnya di ZHM Premier Hotel Padang, kita persilakan pastinya. Nah, tadi udah makanan kesukaan chef, sekarang kenapa Bapak Ibu tamu-tamu yang ada di Kota Padang khususnya atau di luar Sumatera Barat harus datang ke ZHM Premier Hotel Padang cobain makanan kita? Oh, itu harus. Kenapa harus? Mereka harus datang ke sini, mereka harus coba. Mereka harus coba makanan di Skylounge ataupun di The Cafe ataupun pokoknya intinya buffet dan lain-lain. Diharuskan datang. Ya, kita sih mengimbau mereka untuk datang kemari. Karena kita yakin makanan yang kami produk itu benar-benar bukan makanan yang asal jadi, bukan makanan yang asal-asal matang selesai jangan, tidak. Kita mempertimbangkan satu gizi juga kita pertimbangkan, keamanan makanan kita pertimbangkan, terus kita juga servisnya juga bagus untuk tamu, jadi kita punya servis bagus untuk membuat tamu betah di sini, nyaman di sini, ya kan, apalagi dengan live musik yang Pak Yusuf selesaikan ini memang mereka itu kan pada datang ke sini. Silakan mencoba di sini, nanti merasakan, saya yakin satu kali ke sini repeater pasti balik lagi dengan kondisi makanan servis, betul pasti balik lagi, saya yakin. Betul
Saya yakin. Coba dengan datang ke sini sekali, saya yakin akan berkali-kali ke sini. Saya yakin sekali itu. Karena nggak sembarangan juga, berdasarkan pengalaman juga, chef ini sudah 34 tahun berkecimpung di dunia kulineri khususnya, dari kerja di kapal laut, dari negara antar negara. Di klub pernah ya, chef? Di klub, diskotik, restoran, hotel besar, fine dining juga. Jadi Bapak Ibu harus datang ke sini untuk cobain pastinya. Oke. Nih, ada lagi chef. Ada nggak seseorang atau idola chef yang menjadi inspirasi chef untuk bisa terus berkarya dalam kuliner sampai saat ini? Oke, ada ya. Saya sering mengikuti podcast ataupun melihat Instagram Live atau beberapa website yang untuk kulineri dengan beberapa chef-chef terkenal dunia. Saya suka sekali dengan itu. Jadi mereka tuh mengeluarkan inovasi-inovasi. Ya inilah inovasi yang membuat suatu pancingan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ini sangat saya suka sekali. Ada banyak chef-chef di Indonesia pun sebenarnya sudah banyak juga. Dia juga berorientasi kepada chef-chef luar negeri juga. Kemudian juga dari situlah menemukan, oh ini bagusnya seperti ini, bagus seperti itulah. Jadi feeling seorang chef itu menentukan suatu campuran makanan tertentu itu dengan perasaan. Jadi nggak melihat bukan. Nggak ngasal jadinya. Agak susah sih ya mendeskripsikan seorang chef itu apa, tapi lebih spesifiknya itu yaitu bertanggung jawab dari luar, bertanggung jawab terhadap jenis masakan, produk, bumbu dan lain-lain, spesifikasi dengan karyawan, menu dan lain-lain harus benar-benar otaknya jalan semua ya. Jadi nggak asal itu nggak. Susah nggak sih chef jadi seorang chef? Ada pepatah. Seorang yang bisa masak bukan berarti dia tuh chef. Bukan. Seseorang yang bisa masak bukan berarti dia chef. Iya. Kalau masak itu siapapun oke lah, anak SMA, Aku bisa masak air ya kan? Kita bisa masak apa? Kan. Nah, Andi bisa masak apa? Masak air kita di rumah dan mie rebus. Chef itu memplanning, membudget segala macam. Jadi tidak harus selalu di depan kompor. Tidak harus, karena kita kan mempercayakan kita ada beberapa pasukan untuk mengoperasikan sebuah dapur, untuk menghasilkan sesuatu yang target yang bagus, hasil yang bagus, standar. Nah, itulah di situ. Terus gimana ya chef mengatur, karena mungkin kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba orderannya masuk 100 orang. Tiba-tiba sementara yang lagi standby itu cuma 5 orang misalnya. Aku nggak tahu nih schedule seperti apa 5 orang. Gimana caranya ini saya maksudnya bisa tepat waktu, terus tamu tidak ada komplain, masakan juga rasanya konsisten seperti yang mereka inginkan. Itu yang namanya event dadakan ya, jadi kayak sudden. Kita ada par stok, kita ada preparation-nya setiap hari kita kerjakan. Misalkan barang datang, ikan atau daging atau ayam datang, kita cut. Kita sesuaikan, misalnya kita potong, kita rendam dengan es. Kira-kira ya 20 menit baru kita angkat, nanti tiriskan, kita akan menjadi fresh dan bersih dan akan segar lagi. Karena kan itu langsung dari pasar, kan dari vendor. Nah, kita potong, jadi kita ready. Kita kan ada dadakan. Oke, kita 30 menit untuk ada 100 orang. Setengah jam ada 100 orang, kita ready. Intinya walaupun agak ini ya, walaupun ada riwa, tapi kita ngatur, kamu ini, kita bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas sehingga menghasilkan disatukan. Jadi satu dish, misalnya satu ikan, satu ayam, kamu protein, kamu ini, kamu makan, kamu nasinya, kamu sayurannya, kita bagi-bagi tugas. Checking di situ, kita turun juga. Asal jangan nembak ya. Biasanya makanan nembak tuh cepet. Iya. Jadi ada waktu sendiri untuk proses cookingnya. Bukan dikencengin gasnya langsung nembak. Gitu, itu nggak bisa. Yang penting asal jadi aja 100 orang sudah selesai. Nggak bisa. Nasi gorengnya 100 gitu ya. Itu mateng aja, tapi kan marinasi bumbunya tidak masuk kan. Betul. Tidak meresap dengan sempurna. Oke, ada lagi pertanyaannya nih chef. Chef, menu andalan Skylon sekarang yang paling banyak rame selain Subjan dan juga satunya Marangi yang paling best seller adalah Tomaho. Tomaho itu inspirasinya dari mana chef? Karena benar-benar enak. Oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus juga ya.
Eh, Tomahawk itu sebenarnya inspirasi dari pengalaman saya sebelumnya juga. Jadi Mhm, sebelum saya di sini waktu di luar juga kan Tomahawk mhm, saya memang sudah kenal sudah lama sekali. Sudah mhm. lama sekali. Jenis daging Tomahawk itu memang sudah lama sekali. Itu rib eye gabung ada tulangnya. Oke, iya. Itu udah lama saya kenal. Saya mencoba untuk mempraktekannya di sini Mhm, berapa kali. Ternyata sekarang ya alhamdulillah udah agak lumayan ya untuk penjualannya. mhm. Intinya itu pada saat kita marinasi. Oke. Nah, marinasi ini penting. Kita marinasi begitu kita cut, kita bentuk sudah towing, kita marinasi, kita wrapping, kita diamkan. Udah kita freezer kan nggak masalah. Artinya marinasi atau bumbunya itu udah masuk ke dalam semua. Udah meresap benar-benar Udah maksimal. meresap, jadi begitu dibakar, kayak misalkan bawang putih ada bawang putihnya juga di Iya, iya, blend, iya ada. dibakar otomatis bawang putihnya nendang dapat gitu. Oke. Nah, otomatis intinya itu sebenarnya kalau makanan-makanan western itu marinasi tidak begitu diperlukan banget ya, hanya garam sama black pepper, itu aja sebenarnya. Mhm, mhm, Inti dari makanan western itu. Kalau kayak mustard dan lain-lain kan hanya tambahan belakangan. mhm. Nah, intinya itu dari sausnya. Oke, Ya, kalau saus. sausnya kita bikinnya bener, Karena emang beberapa nah, tamu yang datang ke sini memang bilang tomahawk kita terbaik sih, Chef. thank you, thank you. Apalagi kalau misalnya bule kan makannya Eh, satu orang bisa satu menu gitu, bisa ya langsung. emang begitu, boleh makanannya memang daging. Iya, makanya emang dagingnya kadang kita kayak, oh, bisa ngabisin. Dia meat Kan lover porsinya berarti gede, meat bener-bener lover penyuka daging, kayaknya. betul. Kan porsinya juga gede, Besar, Chef. 800 gram ya, itu cukup 800 gram, lah. betul. Sebenarnya untuk 2-3 orang itu sebenarnya Betul. sih. Untuk kita orang Indonesia, Chef. Ya, tapi kalau orang-orang asing itu makanan itu sudah Udah terbiasa makanan biasa. meat lover banget. Betul. Gitu. Nah, jadi yang pengen cobain tomahawk itu salah satu best seller kita di sini. Itu adalah eh, termasuk menu baru ya, Chef. Ya, Bisa masih dikatakan berjalan, menu masih baru lah, menu termasuk baru menu baru. beberapa bulan ini. Jadi langsung datang. Kalau saya pribadi bilang itu 2 jam, 2 jam 2 orang kayaknya bisa ngabisin 2 sampai 3 orang. Karena porsinya benar-benar gede dan juga banyak pastinya. Oke, Kebetulan kita sebentar. nanti ada rencana untuk pengeluaran menu-menu baru seperti Mm-mm, mungkin ada surf and turf dan lain-lain. mm-mm, Jadi perpaduan daging stick dengan udang, dengan lobster atau apa. Jadi betul. ada di situ nanti ada kombinasi 2 jenis Mm-mm. protein yang kita kombinasikan. Kita ada rencana seperti itu nantinya. Oke, Chef kita minum dulu dan Boleh? juga kita mau juga present ini adalah Ambarella Healthy Juice atau jus kedondong. Ini juga baru kan, Wis, Chef? itu termasuk baru kita bikin Baru. coba. Ini adalah menu baru di sini. Ini juga eh, baru sekitar 2 hari ya launchingnya ya, Mbak Masnya. Betul, masih baru sekali kok. Baru seminggu. Oh, baru Masih seminggu. baru kok. Chef ini buatan siapa atau inspirasi dari siapa, Chef? Jus Eh, kedondong. Apakah dari ibu atau dari siapa? Karena agak susah cari jus kedondong di Kota Padang. makanya Harus bikin sendiri. makanya itulah bikin suatu orang apa curious ya, orang jadi penasaran seperti apa Curious sih ya. sebenarnya. Nah, di sini kebetulan ada di Scalon ini. Jus kedondong. Ini tersedia di Sky Lounge atau di The Cafe Restoran di lantai Betul. 2. Bapak Ibu bisa langsung order. Rasanya segar dan juga asam-asam cekat-cekut. Seger untuk kita yang tinggal di Kota Padang yang sangat panas pol ini. Oke. Yang ange ya. Yang ange Ange. ini. Oke. Saya pengen sebelum kita minta closing statement dari chef mungkin tentang menjadi eksekutif chef, mungkin kita pengen dengar dulu ada Bapak Ibu mungkin yang nonton di sini yang masih belajar untuk Ya. menjadi seorang professional chef. Mungkin ada saran-saran atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Oke, terima kasih. Nggak banyak ya, sedikit aja saya coba jelaskan. Memang kalau memang mau benar-benar mendalami sebagai seorang chef atau kita awalkan dulu sebagai juru masak. Juru masak. Jangan bilang tukang masak ya, juru masak. Beda. Tukang masak. Jangan bilang tukang masak. Kalau tukang masak itu yang ibu-ibu. Nanti yang benar-benar chef udah tahu, chef itu akan marah kalau dibilang sebagai tukang Iya masak. betul. Kayak nggak dihargai. Betul. Juru masak. Juru masak. Jadi kalau memang benar-benar pengen mendalami dan passionnya memang di situ, memang harus jangan bosan-bosan untuk belajar di satu tempat ke tempat lain. Karena misalkan nasi goreng di restoran A dan restoran B itu pasti berbeda. Ya. Pasti rasanya berbeda. Betul. Walaupun mereka memberikan dengan resep sama, mencuri resep sama, pasti berbeda. Maka itulah kita belajar dari satu ke satu lain. Kita harus rajin survei, rajin observasi di beberapa tempat. Nanti di situ akan menemukan jalan tengah bagusnya itu seperti ini. Nah, itu passion sebagai seorang chefnya akan keluar.
oh seperti ini yang bagusnya. Itu hanya contoh nasi goreng aja ya, Mhm. belum semua makanan-makanan yang lain itu belum. Oke. Kita harus mencoba Belajar dan itu. belajar dan jangan lelah untuk mencoba. Jangan lelah untuk mencoba, itu aja. Dari rasa, dari presentasi, ya itu akan membuat orang itu appetite-nya itu akan hidup ya. Mhm. Kalau kita melihat presentasinya asal males mau makan malas. Betul. Tapi kalau presentasi wah bagus, enak nih. Betul. Walau cuma nasi goreng tapi kalau presentasikan lebih bagus, kita Mhm. presentasikan dengan bukan dengan ala kadarnya sesuatu yang indah, itu pasti orang kan penasaran. Betul. Makanya orang penasaran kalau makan hanya sekedar nasi goreng aja kadang-kadang anak sekarang kan Iya. foto Iya. itu. Iya, betul. Itu karena merasa bangga. Betul. Nah itulah, walaupun rasanya nanti nggak enak sesuai ekspektasi, tapi dia merasa bangga presentasi udah bagus. Mhm. Apalagi kalau sudah digabung dengan rasa yang enak. Ya, Apalagi juga dengan servis yang bagus. Wis, betul. udah Komplit ya, dapat Chef. itu. Komplit lengkap semuanya. Benar-benar dimanjakan dari rasa, pelayanan dan Dapat. semuanya. Semua ada di Sky Lounge pastinya. Nah, ngomongin Sky Lounge, Bapak Ibu semuanya, kita ada yang baru yaitu Ladies Day Out at Sky Lounge. Ini promo hanya berlaku di hari Selasa untuk kamu khusus ciwi-ciwi cantik. Enggak ciwi-ciwi cantik. Cewek-cewek setiap hari Selasa nongkrongnya harus ke Sky Lounge karena kamu bisa dapetin 15% diskon pastinya dengan minimum order 150.000 dan promo ini tidak termasuk untuk alkohol atau minuman keras. Oke, Chef, sebelum kita tutup, Oke. Chef, sekali lagi kita pengen dengar dari Chef kenapa Bapak Ibu atau tamu-tamu yang belum pernah datang ke hotel khususnya ke Sky Lounge atau The Cafe Restoran harus datang sini cobain makanan kita. Silakan, Chef. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, cobalah datang ke sini ke Sky Lounge. Saya yakin akan suka sekali dan akan mengulangi lagi datang berikutnya. Itu satu. Kedua, dan saya sebagai seorang chef, kami janjikan untuk makanan yang di sini di Sky Lounge tidak akan membuat kecewa. Itu saya pastikan tidak akan membuat kecewa. Dan saya yakin Anda yang mau ke sini, welcome banget. Welcome, kita terima dengan hangat sekali di sini. Makanan yang disajikan benar-benar fresh, nggak ada yang makanan kemarin diulang lagi, tidak ada. Kita fresh, pembuatannya di depan kompor, bisa disaksikan karena kan ini live cooking ya, jadi ke dapur itu bisa dilihat. Langsung kelihatan. Langsung dilihat, langsung Nah, dibikin. untuk Sky Lounge ini kitchen kita di belakang. Walaupun nggak begitu besar, tapi produk kita bagus. Iya. Mutu kita bagus, kualitas Betul. bagus. Nggak ada yang sembarangan masak. Karena chef-chef yang di sini, yang juru masak, suruh semuanya masak di sini udah profesional juga. Betul. Sudah tertraining dengan bagus, dengan well trained kita bagus juga. Komunikasi dengan atasan bawahnya semua udah bagus. Jadi saya yakin yang masakan di sini akan balik lagi. Tidak akan mengecewakan sama sekali. Plus pelayanan yang luar biasa dari teman-teman di Betul. Sky Lounge dan juga view, apalagi kalau malam bisa langsung lihat view di Sky Lounge, view Kota Padang di malam hari. Oke. Tidak akan. Chef, terima kasih banyak. Ya, Pastinya terima kasih. kita menunggu nanti, mana tahu ada menu-menu yang sudah Chef simpan selama ini Betul. yang akan diperkenalkan dan juga bisa dirasakan langsung oleh Bapak Ibu teman-teman yang ada di sini. Pastinya Chef, terima kasih, sukses Baik, terima selalu. kasih kembali. Pastinya terima kasih. sehat-sehat terus, dan teman-teman Bapak Ibu semuanya terima kasih sudah Thank you. join di live Instagram kita. Ini adalah pertama kalinya kita bisa live Instagram di The Premier Hotel Padang, Instagram khususnya. Nanti bakal ada live lagi dengan tokoh yang berbeda, Betul. dengan guest star yang berbeda. Betul. Jadi tungguin, jangan lupa kepoin terus story atau feed yang ada di Instagram Premier Hotel Padang. Ini saja, saya harus pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa cobain minuman baru kita, jus kedondong yang ada di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat hari Rabu. 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나